Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Bersama saya Mujianto dari SMK Negeri 1 Wirosari. Dan saya, Ria Dotus Sadia, dari SMA Negeri 1 Godong. Saya Latifah Deta Utami Purwaning Tias dari SDN 3 Kronggen, Kecamatan Berati. Di sini saya Mujianto dari SMK Negeri 1 Wirosari berperan sebagai observer. Dan saya, Ria Dotus Sadia, dari SMA Negeri 1 Godong yang berperan sebagai coach. Saya Latifah Deta Utami Purwaning Tias dari SDN 3 Kronggen yang berperan sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum coaching kita mulai, saya sebagai pengamat atau observer akan menyampaikan rubrik penilaian coaching. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama, kategori 1 sangat baik, kategori 2 baik, kategori 3 cukup baik, kategori 4 kurang baik. Untuk kategori sangat baik, apabila coach dapat menerapkan 6 indikator. Kategori baik itu dapat menerapkan 4 atau 5 dari indikator. Kategori cukup baik itu dapat menerapkan 3 indikator. Sedangkan kategori kurang baik itu menerapkan kurang dari 3 indikator. Begitu ya, Iya, Pak. Bu Ria, bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau boleh tahu, di sini Bu Ria sebagai coach ya, Iya. kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan? Iya. Yang sudah saya persiapkan tentunya dalam kegiatan coaching ini yaitu saya menggunakan alur tirta, Pak. Jadi mulai dari merumuskan tujuan, mengidentifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, ini akan saya jadikan acuan dalam melaksanakan coaching pada siang hari ini, Bapak. Oh iya ya, untuk coaching kali ini kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu Ria. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya? Iya. Kemudian dari 3 kompetensi itu, mana yang lebih spesifik akan Anda kembangkan? Iya. Saya akan mengembangkan salah satu yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, Bu Ria. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Anda inginkan? Iya. Oke. Indikatornya yaitu yang pertama, saya ingin coach itu lebih terbuka, Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan membantu Puci menentukan hal-hal yang belum terpikirkan sebelumnya. Dan yang ketiga, mendorong membuat rencana aksi bagi pengembangan kucing. Dan yang keempat, bisa merangkum dari Puci dengan cara mendengar aktif. Yang kelima, saya menggunakan pertanyaan berbobot agar Puci lebih terbuka. Dan yang keenam, menggunakan nada suara yang memberdayakan. Gitu, Bapak. Oke, Bu Ria. Ini sudah saya catat. Berarti Bu Ria nanti ingin sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Begitu ya, Bu Ria? Iya, Pak. Ya. Baiklah, selanjutnya saya silakan kepada Bu Ria dan Bu Deta untuk melaksanakan coaching. Silakan. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Deta. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ria. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Agak kurang baik Bu Ria. Aduh, kenapa Bu? Sebenarnya saya bingung Bu.
ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bu Ria. Oh iya, kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan loh Bu. Mari silakan, apa yang ingin Ibu diskusikan? Jadi begini Bu, saya ingin mendiskusikan tentang pembelajaran di kelas saya Ibu. Ya. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya. Saya bingung, sudah lebih dari 10 tahun saya mengajar, tapi akhir-akhir ini saya merasa tidak menemukan cara yang tepat untuk mengelola pembelajaran di kelas saya Ibu. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi apa yang Bu Deta rasakan sekarang ini? Saya merasa anak-anak itu seperti bosan Bu, malas dalam pembelajaran saya. Jadi Bu Deta merasa ada perbedaan di kelas ya Bu? Perbedaan apa lagi yang dirasakan oleh Bu Deta? Iya, anak-anak kurang tertarik Bu dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Kurang semangat begitu. Banyak diamnya ketika saya menyampaikan pertanyaan. Padahal pembelajaran yang saya sampaikan sama dengan pembelajaran sebelumnya Bu. Begitu. Terus saat ini apa yang diharapkan Bu Deta? Saya harapkan saya dapat mendapatkan ide-ide baru Ibu dalam pembelajaran agar siswa saya tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Nah, pembelajaran seperti apa sih yang Ibu terapkan yang paling bisa menarik minat anak agar lebih aktif dan lebih semangat dalam belajar, Bu? Jadi begini Bu, biasanya saya itu mengkolaborasikan metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas, gabungan antara ceramah, melihat video, dan berdiskusi, serta bermain peran. Nah, jadi adakah ide atau metode lain Bu yang bisa diterapkan dalam membuat kelas itu supaya jadi lebih aktif lagi? Bagaimana ya Bu kalau saya itu menambahkan ice breaking mungkin Bu? Seperti itu. Ya, kemudian kuis atau game edukasi dalam pembelajaran ya Bu, agar nanti anak-anak itu tidak bosan dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Wah, itu ide yang sangat luar biasa Bu Deta. Nah, sepertinya ini anak-anak akan sangat tertarik ini Bu ya. Sekarang rencana apa lagi yang akan Bu Deta lakukan? Rencana saya itu ke depannya saya akan mengawali kelas dengan mengajak anak-anak bermain melakukan ice breaking, kemudian baru masuk ke pembelajarannya. Nah, dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang saya terapkan. Tak lupa juga untuk menerapkan edugame, Bu. Oh, gitu. Nah, untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran tadi, Ibu ya. Kira-kira adakah yang bisa membantu untuk mendapatkan edugame dan ice breaking yang beragam tadi, Bu? Untuk menerapkan edugame dan ice breaking yang beragam tadi, Bu, saya akan meminta tolong pada rekan guru yang punya referensi banyak tentang edugame dan ice breaking, Bu. Semoga nanti dengan mengkolaborasikannya dalam pembelajaran, anak-anak kembali aktif dan fokus kembali mengikuti pembelajaran, Ibu. Ya, ide bagus itu, Bu. Luar biasa ya. Nah, lantas kapan Bu Deta akan memulai rencana aksi tersebut? Secepatnya, Ibu. Insya Allah dalam minggu ini saya akan melakukan rencana tersebut, Bu. Bagus, Ibu. Semakin cepat, semakin baik ya. Iya, Ibu. Terima kasih agar anak-anak dapat semangat lagi dalam mengikuti pelajaran, Ibu. Nah, bagaimana perasaannya? Sudah lega belum? Sudah, Ibu Ria. Saya sudah merasa lega sekali. Oke, syukurlah kalau sudah lega ya Bu ya. Semoga solusi ini dapat membantu dalam proses pembelajaran. Terima kasih ya Ibu sudah mendengarkan keluh kesah cerita saya sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Sekarang saya menjadi lebih lega Ibu. Iya, Ibu pasti bisa ya. Semoga nanti muridnya dapat menerima pelajaran dengan lebih bersemangat lagi. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Bu Deta. Oke, Ibu-ibu, berikan aplaus dulu untuk coach dan coach kita.
Sudah sangat luar biasa sekali dalam praktekkan coaching kali ini. Selanjutnya saya ke coach ya Bu Teta ya, ke Bu Ria dulu. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Ibu? Iya. Oke, terima kasih Pak Muji ya. Jadi indikator ya, saya sudah mencapai yang saya lakukan tadi ya. Yang pertama adalah saya menggunakan nada bicara yang memberdayakan ya. Saya tidak menggunakan nada yang terlalu tinggi untuk bertanya kepada Puji. Selanjutnya, saya juga memilih berbagai macam pertanyaan ya, dan saya menghindari kata tanya mengapa dan apakah ya. Karena kalau kata apakah itu hanya memunculkan satu jawaban saja, seperti itu Pak Muji. Dan apabila kata mengapa itu nanti kesannya menjustis, menjudgment seperti itu. Selanjutnya, indikator yang ketiga, saya juga menggunakan pertanyaan yang saya garis sedikit Pak, sehingga Puji itu bisa menemukan idenya, ya, idenya yang jadi permasalahannya. Jadi Puji di sini bisa menemukan solusinya sendiri, sehingga bisa menggugah Puji ya untuk lebih berpikir secara terbuka, lebih dalam lagi apa yang sebenarnya Puji inginkan. Yang keempat, saya dapat mendorong Puji untuk melakukan aksinya ya. Tadi kan Puji bilang ada rencana aksi seperti itu kan, yaitu segera akan melakukannya rencana tersebut. Jadi saya bisa mendorong Puji untuk melakukan pengembangan dirinya dengan cara melakukan aksi nyata. Dan yang kelima, saya tadi bisa memunculkan ide-ide dari Puji untuk berpikir lebih dan menemukan ide-ide yang sebelumnya belum terpikir. Nah, akhirnya keluar juga idenya tadi ya Bu ya. Ya seperti itu, dengan banyak mendengar aktif ya dari Puji saat berbicara, saya juga menjadi pendengar yang aktif. Dan yang terakhir apa tadi ya, setelah itu saya bisa menyimpulkan atau mendapatkan dari kata Puji ya yang dapat saya tanyakan tentang apa yang Puji inginkan. Nah, menurut pendapat saya, indikator yang ingin saya kembangkan tadi di awal ya, saya rasa sudah tercapai semua ya, dengan cara menggali pertanyaan, dengan cara menjadi pendengar aktif seperti itu. Oh iya, sangat bagus sekali penjelasannya dari Bu Ria sebagai coach tadi ya. Oke, jadi secara keseluruhan saya sudah melihat bagaimana Bu Ria tadi sebagai coach itu kompetensi yang sudah ditunjukkan pada coach itu sudah luar biasa sekali. Tadi dari Bu Deta ini sebagai coach tadi. Iya. Oke, terima kasih. Saya ingin menyampaikan hasil observasi saya berdasarkan indikator-indikator yang coach inginkan atau harapkan di awal tadi ya Bu ya. Iya. Jadi di awal tadi kan Bu Ria sudah menyampaikan indikator-indikator yang akan dicapai. Secara umum, praktek coaching yang dilaksanakan tadi sudah lengkap berdasarkan alur Tirta. Iya. Dari mengungkap tujuan, bagaimana mengidentifikasi, bisa mengarahkan untuk membuat rencana aksi, dan yang terakhir adalah menegaskan untuk bisa melaksanakan rencana aksi tersebut. Secara umum sudah bagus. Nah, untuk pengembangan kompetensi yang coach harapkan tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya, tadi ya Bu ya. Iya. Nah, dari 6 indikator itu, kalau menurut coach tadi sudah dilaksanakan semua. Nah, bagi observer adalah sebagai pengamat nih. Jadi saya sebagai pengamat hanya akan mengonfirmasi saja apakah ke-6 indikator itu sudah terpenuhi. Oke, saya mulai ya Bu ya. Iya, boleh Pak. Ya, yang pertama, tadi coach mampu menggugah coachee untuk berpikir jelas. Bu Ria tadi sudah menanyakan mengidentifikasi bagaimana murid yang memiliki minat belajar yang tinggi tadi ya. Iya. Itu artinya coach sudah menggali pikiran
si coach tadi. Yang kedua, coach mau memunculkan hal-hal yang belum terpikirkan oleh coach, yaitu bagaimana langkah-langkahnya. Tadi sudah dimunculkan oleh coach. Yang ketiga, coach mampu mendorong si coach untuk melaksanakan rencana aksi. Ya, tadi juga sudah tersampaikan. Yang keempat, coach merangkum semua pernyataan untuk diambil kata kuncinya. Sehingga coach bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot. Tadi juga sudah Bu Ria sampaikan pada saat coaching. Iya. Yang kelima, coach menggunakan kata tanya terbuka dengan luar biasa ya. Jadi terlihat saat saya dengarkan dengan teliti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ria tadi ya. Yang keenam, ini yang terakhir, coach sudah mampu menggunakan nada yang memberdayakan. Ya, jadi itu sangat penting karena tujuannya dari coach itu kan bisa memperoleh solusi dari dirinya sendiri dari praktek coaching ini. Iya. Jadi mudah-mudahan kegiatan coaching ini ya, jadi menjadi kegiatan yang memberdayakan antara coach dan coach. Iya. Ya. Jadi aplaus untuk kita semua. Semoga coach bisa mempertahankan dan meningkatkan lagi kompetensi ini. Jadi, Amin. nah setelah coaching ini, kompetensi apa lagi yang akan Bu Ria kembangkan selanjutnya? Iya. Dalam coaching ini kan ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan selain pertanyaan berbobot. Tadi ada mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya Pak ya. Yeah. Nah mungkin kompetensi dua ini yang akan menjadi PR bagi saya ya untuk menambah pengetahuan serta melakukan coaching ke depannya dengan lebih baik sehingga kompetensi coaching itu bisa terlaksana semua dan kegiatan coaching ini agar lebih bagus lagi. Seperti itu Pak. Oh ya, saya yakin Bu Ria bisa memposisikan sebagai coach dalam melaksanakan coaching yang selanjutnya yang bisa menggali semua masalah coachingnya ya. Dan bisa mengarahkan coach berdasarkan dari mendengarkan dan membuat pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Iya. Baik Bu Ria, saya sangat salut. Sukses selalu ke depannya. Saya sebagai pengamat mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan juga untuk Bu Deta sebagai coach juga sudah sangat bagus sekali. Saya juga ucapkan banyak terima kasih. Sekian untuk kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.